Baiklah, saya akan melanjutkan materi di video kedua ini. Materi kedua mengenai poin yang pertama adalah peranan aspek pemasaran. Marketing harus memiliki strategi yang baik dalam menangani masalah di pasar. Hal ini perlu dilakukan agar produk yang dihasilkan nanti dapat diterima di kalangan masyarakat dan diperhatikan juga harga barang di pasaran. Jangan sampai produk yang dipasarkan nantinya menjadi kalah saing dengan perusahaan lain. Orientasi kerja marketing yang utama terletak pada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dalam proses ini. Lebih baik mempertahankan image produk di depan pelanggan daripada mencari konsumen baru. Melihat kompleksnya tugas marketing menunjukkan bahwa marketing adalah kunci utama dari suatu bisnis. Oleh karena itu, staf marketing harus bekerja sebaik mungkin agar dapat memberikan keuntungan yang besar pada bisnis yang sedang diikuti. Strategi yang diambil juga harus tepat agar bisnis tidak mengalami kerugian. Yang kedua adalah unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek pemasaran. Unsurnya yang pertama adalah penentuan pasar. Dalam strategi pemasaran, makna pasar itu begitu luas sehingga pengusaha harus memilih yang tepat bagian tertentu. Dalam strategi pemasaran, ini sangat penting dan menjadi awal mula dari semua upaya, yaitu segmentasi pemasaran, yang artinya adalah segala upaya untuk melompokkan pasar, karena apabila modal sangat terbatas, maka akan kepayahan jika harus melakukan pendekatan secara bersamaan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar selain waktu yang begitu panjang, meskipun itu dengan menggunakan media online sekalipun. Segmentasi pasar merupakan langkah awal dari strategi pemasaran agar produk benar-benar dapat diformat sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua adalah unsur perencanaan produk. Dalam strategi pemasaran, sebelum membangun produk yang sudah siap lepas ke pasaran, perusahaan perlu menyusun perencanaan produk yang akan disesuaikan dengan target pasarnya. Misalnya menentukan volume produk, kemasan iklan, dan tokoh dalam iklan. Dan terlihat sangat jelas bahwa strategi pemasaran tidak harus melulu langsung berhubungan dengan produk yang sudah jadi dan siap jual, namun bisa dalam hal perencanaan. Yang ketiga adalah unsur manajemen harga. Manajemen harga merupakan salah satu bentuk yang paling strategis dalam mengawali persaingan. Bisa berawal dari perhitungan yang matang secara internal, kemudian dibandingkan dengan harga dari para pesaing. Manajemen harga ini bisa diawali dengan cara yang paling sederhana, yaitu harga saat promosi, harga eceran atau harga agen atau harga reseller, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah unsur proses distribusi. Proses distribusi merupakan bagian terpenting strategi pemasaran yang cukup menguras energi karena faktor efektivitas dan efisiensi, sehingga akan terdapat 3 pihak yang harus dipuaskan, yaitu produsen utama, agen atau reseller, dan terakhir adalah konsumen. Yang kelima adalah unsur komunikasi dan promosi yang efektif. Dalam hal komunikasi seperti ini, menjadi lini yang paling harus disusun dengan sangat baik, karena hal ini menjadi awal pertemuan berupa informasi. Komunikasi seperti ini meliputi penerapan pendekatan pemasaran, sistem publikasi, promosi penjualan, hubungan relasi, penjualan langsung, pembentukan media pendukung. Komunikasi yang tepat akan semakin meningkatkan persepsi yang baik kepada pasar. Poin yang ketiga adalah rencana pemasaran. Usaha yang nantinya akan saya rintis yaitu bisnis di bidang startup. Dan bagaimana rencana pemasarannya? Rencana pemasaran dari bisnis startup ini yang pertama adalah merancang program referral. Merancang program referral merupakan sebuah keputusan yang tepat untuk mendorong traksi startup. Ini merupakan strategi yang berangkat dari pendekatan sederhana bahwa lebih dari 90% orang lebih mempercayai rekomendasi yang datang dari orang lain ketimbang dari perusahaan penjual produk. Yang kedua adalah konten pemasaran. Konten pemasaran saat ini merupakan salah satu langkah mudah yang terbukti berhasil menjangkau lebih banyak konsumen. Untuk itu, pastikan produk untuk siap meluncur dan dibuatkan konten pemasaran yang edukatif. Yang ketiga adalah kegiatan offline, yaitu komunitas. Saat ini sudah banyak komunitas yang secara khusus bisa diambil sesuai dengan produk yang ditawarkan. Yang keempat adalah kompetisi online.
Menggelar kompetisi atau kontes melalui media sosial juga salah satu strategi marketing di bidang startup. Dengan melakukan kegiatan ini, dapat mengakuisisi lebih banyak pelanggan, menambah awareness terhadap brand, dan tentu bisa mempromosikan produk dengan memberikan giveaway atau hadiah berupa produk yang ada. Yang kelima adalah content marketing. Strategi marketing di bidang startup membutuhkan konsistensi dan dedikasi pemasar dalam menciptakan konten yang fokus pada apa yang pelanggan butuhkan, bukan sebatas menjual. Konten ini mampu menjawab kebutuhan konsumen dan dapat menjadi jembatan bagi perusahaan untuk menciptakan rasa percaya, ketergantungan, dan kedekatan ketimbang sebuah iklan banner atau televisi. Yang keenam adalah eksklusif beta. Bagian dari sifat alami manusia yaitu kita cenderung menginginkan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Memanfaatkan sifat ini dapat merancang tahapan sebelum meluncurkan startup kita. Misalnya dengan menerapkan sistem undangan eksklusif ke orang-orang tertentu. Yang ketujuh adalah ikut pameran atau event yang tepat. Kendati berlabel sebagai perusahaan startup, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman mengikuti event-event offline. Tentu akan sangat baik jika event yang diikuti masih berkaitan dengan industri startup yang saya geluti. Yang kedelapan adalah fokus. Pilih pasar yang paling tepat untuk bisnis. Yang kesembilan adalah membangun image sebagai branding. Kebanyakan startup yang sukses justru dimulai oleh tim yang kecil. Kunci yang paling penting dalam memulai startup saat memiliki tim yang terbatas seperti itu adalah tidak sungkan untuk menjadi pemain utama di dalamnya. Ketika bisnis startup ini dapat diwakili dengan baik, maka energi positif tersebut akan menjadi branding yang positif pula bagi bisnis startup.